Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Sambut Imlek 2026, Vihara tertua di Lampung bersiap. Lampung jajaki kerjasama strategis dengan Malaysia, dorong ekspor hingga penempatan tenaga kerja. Minim akses penyaluran MBK gunakan perahu. Sambut HUT ke-62, genjot Pokor jadi destinasi wisata terpadu. Pemirsa, menyambut tahun baru Imlek 2026, suasana khidmat mulai terasa di salah satu vihara tertua di Provinsi Lampung. Sejak 1 bulan terakhir, persiapan terus dilakukan untuk menyambut umat yang akan datang berdoa pada 17 Februari mendatang. Vihara Tai Hin Bio menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah ratusan tahun silam. Berdiri kokoh di jantung kota Bandar Lampung, vihara ini bahkan tetap bertahan saat letusan dahsyat Gunung Krakatau mengguncang Nusantara 143 tahun lalu. Arsitektur Tionghoa klasik terlihat anggun dengan pilar-pilar merah yang tegak berderet. Lentera dan lilin merah tergantung rapi, menghiasi ruang altar yang dipenuhi aroma dupa. Setiap sudutnya memancarkan nuansa sejarah, spiritualitas, dan kenangan yang mendalam. Bagi komunitas Tionghoa di Lampung, vihara ini bukan sekedar tempat ibadah. Lebih dari itu, ia menjadi ruang kebersamaan, tempat berkumpul, serta simbol daya tahan persatuan. Rohaniawan vihara Joni Kardianto menuturkan, sejak masa lalu vihara ini menjadi tempat umat berlindung dan menguatkan satu sama lain. Terutama pasca letusan Krakatau, saat masyarakat berupaya bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka. Siapkan ini semua alat-alat untuk masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mendapat ridhoyah ya, berkahnya mereka telah selamat ya, udah sampai ujung tahun ya, so, udah masuk ini udah 2026 punya ya, udah kuda. Jadi di samping itu juga mereka siap nanti tanggal 1 Imlek, tanggal 17 nanti menyampaikan doa, mohon perlindungan dan berkah untuk mereka ke depan selama kegiatannya di tahun 2026. Semoga ya rezeki bertambah, memang usia bertambah, rezeki bertambah. Semoga sehat selalu dan sejahtera. Hingga kini tradisi itu tetap terjaga. Setiap perayaan Imlek, ratusan umat datang untuk berdoa, mengucap syukur dan memohon harapan baru di tahun yang akan datang. Bandar Lampung, Hari Adfriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menjajaki peluang kerjasama strategis di bidang perdagangan, pariwisata, dan ketenaga kerjaan dengan Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, serta Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur. Pertemuan digelar di Sage Hotel Kuala Lumpur pada Kamis malam lalu, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antar wilayah dan membuka akses pasar internasional, khususnya dengan Malaysia. Pertemuan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Inspektur Provinsi Bayana, Kepala Dinas Perhubungan Bambang Sumbogo, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata,
serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan kerjasama ini menjadi langkah penting untuk mendorong penyerapan produk unggulan daerah, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahraga, agar mampu menembus pasar Malaysia secara berkelanjutan. Selain sektor perdagangan, Jihan juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia. Jihan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan memiliki daya saing tinggi. Di sektor pariwisata, pemerintah Provinsi Lampung turut menawarkan potensi destinasi wisata daerah kepada mitra di Malaysia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus memperluas promosi pariwisata Lampung di tingkat internasional. Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur menyampaikan bahwa pelaku UMKM Lampung memiliki peluang besar untuk menembus pasar Malaysia. Namun demikian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kemitraan dengan mitra lokal, peningkatan kapasitas produksi, konsistensi kualitas produk, perbaikan kemasan, hingga pemahaman mekanisme ekspor-impor. Sementara Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antara Lampung dan Malaysia, baik melalui jalur laut maupun udara. Menurutnya, pengembangan infrastruktur pelabuhan menjadi faktor kunci dalam memperlancar arus logistik dan perdagangan antar negara. Adapun Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur memaparkan potensi besar tenaga kerja asal Lampung untuk mengisi kebutuhan di Malaysia, khususnya pada sektor-sektor strategis. Ia menjelaskan saat ini Malaysia tidak lagi memprioritaskan pekerja migran domestik, yang porsinya hanya sekitar 11%. Sementara kebutuhan terbesar berada pada sektor perkebunan, industri pengolahan, jasa, terapis, konstruksi, dan pertambangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Masih dari Kabupaten Lampung Timur, infrastruktur masih menjadi keluhan. Ketiadaan akses jembatan menjadi penghalang petugas SPPG Tanjung Kencono, Lampung Timur. Mereka harus melintasi sungai dengan menggunakan perahu. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran akses tersebut menjadi satu-satunya jalur terdekat untuk bisa mencapai desa seberang. Distribusi menu makanan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia tak selamanya berjalan dengan mudah. Seperti yang dialami oleh para petugas SPPG Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, untuk menghantarkan MBG ke Desa Kalipasir yang dibatasi aliran sungai Waibungur. Petugas harus melalui sungai sedalam belasan meter menggunakan perahu ponton. Aktivitas menantang adrenalin ini terpaksa dilakukan lantaran menjadi jalur terdekat untuk menjangkau sekolah tujuan. Jika melalui jalan utama akan memakan waktu mencapai 4 jam. Inilah kisah sehari-hari rutin dalam mengantarkan makan sebagai gizi gratis di Desa Kalipasir, desa yang sangat terisolir dari ujungnya Lampung Timur, karena SPPG yang lain nggak mau masuk ke Desa Kalipasir, hanya SPPG Tanjung Kencono yang mau mengambil dengan penuh resiko. Suka dukanya seperti apa, Bang? Ya, kamera tenggelam cuaca, seperti jalan, pasti naik ponton ya kayak gitu, kita menerjang banjir. Berkat keberanian para petugas SPPG Tanjung Kencono, sebanyak 703 siswa dari jenjang PAUD hingga SMP di Desa Kalipasir, Lampung Timur, kini bisa menikmati menu makan bergizi gratis. Sejak pertama kali didistribusikan pada 9 Februari 2026 lalu. Pertama kali mendapat MBG, alhamdulillah, karena dari yang tahun kemarin sekolahan kami ini belum mendapat, alhamdulillah sekarang sudah mendapat, dan ini sangat membawa semangat baru untuk anak-anak kami yang tadinya malas sekolah, malas belajar. Dengan adanya MBG, mereka mempunyai semangat baru, Mas. Jadi
semangat untuk berangkat ke sekolah, di sekolahan mendapat MBG begitu. Tentunya dengan guru juga, karena guru juga mendapat MBG begitu. Para siswa pun antusias dan senang akhirnya bisa menikmati MBG seperti anak-anak sekolah lainnya yang telah menerima terlebih dahulu. Makan apa, Dek? MBG. Gimana rasanya? Enak. Seneng nggak sih dapat MBG? Enak. Ada menu apa aja itu? Ada tahu, ada telur, ada sayur, susu, buah melon, sama nasi. Aku sih tak pernah bawa MBG-nya enak. Susahnya akses pendistribusian MBG lantaran mangkraknya jembatan Waibungur akibat kasus korupsi. Yang saat ini proses pembangunannya telah diambil alih oleh pemerintah pusat dan ditargetkan rampung pada tahun 2026. Dari Lampung Timur, tim Garuda TV, Rizwan melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi kawasan pusat kegiatan olahraga sebagai destinasi wisata terpadu dan penggerak UMKM di tengah kota Bandar Lampung. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan hal itu saat menghadiri lomba mancing payung hida di Embung Pekor, Jumat 13 Februari 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama, gerakan korve dan bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan, serta lomba mancing yang diikuti OPD dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menindaklanjuti instruksi Presiden RI terkait gerakan ASRI serta instruksi Gubernur Lampung nomor 8 tahun 2026 tentang pelaksanaan korve dan bersih-bersih di seluruh wilayah Lampung. Marindo menegaskan kawasan Pekor Waihalim yang memiliki luas sekitar 32 hektar merupakan aset strategis milik pemerintah Provinsi Lampung. Selain fasilitas olahraga seperti stadion dan hal, kawasan ini juga memiliki embung, anjungan kabupaten kota, serta ruang untuk kegiatan seni dan UMKM. Marindo juga menyoroti peluang dari dibukanya kembali penerbangan internasional dari dan ke Lampung yang dinilai akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Wisatawan tidak hanya mencari pantai tetapi juga budaya, kuliner, dan ruang publik yang representatif. Pekor bisa menjadi salah satu tempat yang menampilkan itu secara terintegrasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mary Harikasari, menjelaskan pengelolaan Pekor berada di bawah Dispora dan akan diperkuat melalui kolaborasi lintas OPD dan pemerintah kabupaten kota. Dalam kegiatan tersebut, Dispora menyiapkan lebih dari 50 kg ikan lele untuk lomba mancing dan menebar 50.000 benih ikan nila serta ikan mas bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Melalui penguatan pengelolaan dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung berharap Pekor berkembang sebagai ruang publik yang tertata, produktif, sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV.
Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Pringsewu pada Kamis 12 Februari 2026 mengakibatkan banjir di 16 pekon yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Ambarawa, dan Pardasuka. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu Nang Abidin Hasan mengatakan Kecamatan Pringsewu yang terdampak adalah Pekon Waluyo Jati, Fajar Agung, Pringsewu Timur, Pringsewu Utara, Pringsewu Barat, dan Podomoro. Sementara di Kecamatan Gadingrejo, banjir terjadi di Pekon Gadingrejo Timur, Wates Timur, dan Wates Selatan, Panjerejo, Tambahrejo, serta Blitar. Kecamatan Ambarawa meliputi Pekon Ambarawa Timur dan Margodadi. Sedangkan di Kecamatan Pardasuka, banjir merendam Pekon Margomulyo dan Pardasuka Timur. Nang Abidin menegaskan tidak ada sungai besar di wilayah Pringsewu yang meluap. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran irigasi lingkungan yang tidak mampu menampung debit air hujan. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Pekon guna mempercepat penanganan serta mengantisipasi potensi banjir susulan jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Sementara itu, banjir juga sempat menggenangi sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gadingrejo, jalan lintas barat Sumatera yang menjadi jalur utama mobilitas warga terdampak genangan. Di antaranya di depan kampus UAP, SPBU Tambahrejo, RS Mutiara Hati hingga Jalan Raya Wates. Kapolsek Gadingrejo Ibtu Sugianto mengatakan berdasarkan pendataan sementara pada Kamis malam, sedikitnya 50 rumah warga terdampak banjir di 2 pekon, yakni RW 1 dan RW 2, Pekon Wates Induk serta Dusun Sidodadi di Pekon Wates Timur. Menurut Kapolsek, banjir dipicu tingginya intensitas hujan, saluran irigasi yang tidak mampu menampung debit air, sumbatan sampah di aliran kali, serta sistem drainase yang kurang optimal. Personel kepolisian bersama Babinsa turun langsung melakukan pengaturan lalu lintas di titik genangan, serta membantu membersihkan saluran air yang tersumbat. Dari Pringsewu, Garuda TV melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, yang akrab disapa Batin Wulan, menghadiri safari dakwah bertema Wakaf One Family One Quran yang digelar di Masjid Al-Bakri, Bandar Lampung pada Jumat 13 Februari 2026. Kegiatan dihadiri Ketua Organisasi Wanita Forkopimda Provinsi Lampung, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta ratusan jamaah yang mengikuti rangkaian acara dengan khusyuk dan penuh hikmat. Safari dakwah ini menghadirkan tausiah dari Habib Ahmad Al-Habsyi yang menyampaikan pesan-pesan keislaman tentang pentingnya memperkuat keimanan, membina akhlak mulia dalam keluarga, serta membiasakan infak dan sedekah sebagai bentuk amal jariah. Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Habib Ahmad Al-Habsyi di tengah masyarakat Lampung. Batin Wulan menyampaikan bahwa safari dakwah ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat keimanan, serta memperdalam pemahaman keagamaan. Menurutnya, kegiatan safari dakwah memiliki nilai strategis dalam membina akhlak keluarga, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat Lampung secara keseluruhan. Batin Wulan juga mengingatkan bahwa menjelang bulan suci Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Melalui kegiatan ini, ia berharap masyarakat Lampung semakin mencintai majelis ilmu, semakin kokoh dalam nilai-nilai keislaman, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Safari dakwah ini juga dirangkaikan dengan gerakan pengumpulan wakaf Al-Quran melalui komunitas Riau Indonesia Mengaji. Antusiasme jamaah terlihat dari terkumpulnya lebih dari 1.000 mushaf Al-Quran wakaf yang selanjutnya akan disalurkan kepada pesantren,
panti asuhan, dan keluarga yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah menghadiri kegiatan safari dakwah dan tablik akbar yang digelar di Masjid Taqwa Kota Metro. Kegiatan ini juga digelar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi, dengan mengusung tema menyambut Ramadan menjemput ampunan Jumat 13 Februari 2026. Acara safari dakwah dan tablik akbar diselenggarakan oleh pemerintah Kota Metro, bekerja sama dengan komunitas Ayu Cinta Masjid Kota Metro, menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad. Dikenal luas dengan dakwahnya yang menyejukkan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kehadiran Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, Wali Kota Metro juga turut menyambut langsung kedatangan Ustadz Abdul Somad di rumah dinas Wali Kota Metro sebelum rangkaian kegiatan utama dilaksanakan. Metro ini tempatnya orang kaya, tiangnya aja emas. Bayangkan, siapa yang sombong dengan cincinnya, dengan gelangnya, dengan rantainya, bawa ke Metro ini. Tiang-tiangnya itu dibalut dengan emas. Tapi Metro ini aman. Ustaz kok tahu aman? Buktinya gak ada maling masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merendahkan diri kita bahwa kita ini asalnya sama, mau Bapak Dandim, mau Bapak Kapolres, mau Bapak Kajari, mau Bapak Ketua PN, mau pejabat, mau DPRD, semua asalnya dari tanah. Ada di sini yang asalnya dari aluminium? Enggak ada. Semua kita ini berasal dari tanah. Ustaz, kalau memang betul dari tanah berarti sifatnya rendah, berarti sifatnya di bawah. Kenapa ada orang yang sifatnya sombong, angkuh, katanya dari tanah? Berarti dia dari tanah sengketa. Dalam kesempatan ini, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pesan singkat tentang pentingnya memakmurkan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan akhlak dan ukhuwah. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung penegakan disiplin dan kepatuhan hukum di lingkungan TNI melalui pelaksanaan operasi penegakan ketertiban dan justisi polisi militer tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Sausal, menghadiri upacara operasi Gaktip dan justisi di lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Jumat 13 Februari 2026. Upacara tersebut dipimpin Kepala Staf Kodam 21 Raden Intan, Brigjen TNI Andrian Susanto, selaku inspektur upacara dan diikuti jajaran prajurit serta unsur terkait. Dalam kesempatan itu, Marindo menyampaikan pesan gubernur yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Marindo menegaskan sinergi yang kuat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif di Lampung, terlebih di tengah dinamika sosial dan tantangan keamanan yang terus berkembang. Brigjen TNI Andrian Susanto menegaskan bahwa operasi Gaktip dan justisi yang digelar setiap tahun merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas prajurit dalam mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi. Selain itu, seluruh prajurit diingatkan untuk memegang teguh Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI, serta responsif terhadap perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Puasa ya nambah bacaan Al-Qur'annya sambil didengar. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, melantik 12 pejabat administrator, 82 pejabat pengawas, dan 17 kepala puskesmas. Pelantikan berlangsung di Aula Sumbergau, kantor pemerintah Kota Bandar Lampung, pada Jumat 13 Februari 2026. Salah satu yang dilantik Hari Surahya, yang menjabat Direktur Bank Wawai. Wakil Wali Kota Dedi Amarullah menegaskan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung bukan sekedar rutinitas organisasi, melainkan bagian dari langkah strategis penyegaran birokrasi dan percepatan pembangunan daerah. Dedi menyampaikan rotasi dan pelantikan merupakan upaya menghadirkan inovasi baru di setiap unit kerja. Menurutnya penyegaran organisasi penting untuk meningkatkan kinerja aparatur serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepada pejabat yang baru dilantik, Dedi menitipkan sejumlah pesan penting agar para pejabat menjadi teladan bagi staf dan rekan kerja, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjaga nama baik pemerintah Kota Bandar Lampung. Dedi juga menekankan pentingnya memahami tugas pokok dan fungsi atau tupoksi di jabatan baru. Para pejabat diminta tidak berlama-lama beradaptasi, melainkan langsung bekerja secara maksimal demi memberikan hasil nyata kepada masyarakat. Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan oleh koordinasi dan kerjasama yang solid antar bidang maupun antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung menjadi wajah daerah yang harus terus dibenahi dan ditata. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi nyata, mulai dari sektor kebersihan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal diwakili Asisten Pemerintah dan Kesra, Dr. M. Firsada, mendukung gerakan infak sekolah program Badan Amal Zakat Nasional atau Baznas, diluncurkan pada Jumat 13 Februari di Hotel Emersia. Baznas optimis gerakan infak sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung
karena dana infak dari masyarakat dan pemerintah tersebut akan diprioritaskan untuk membantu anak putus sekolah. Gerakan infak sekolah diluncurkan bersamaan dengan bimbingan teknis implementasi standar operasional prosedur Basnas Provinsi Lampung. Ketua Basnas RI Profesor M. Nadratuzaman Hosen menyampaikan bahwa gerakan infak sekolah dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Dalam hari ini peranan Basnas pada hari ini ingin menggerakkan ya agar para dermawan ini yang orang-orang mampu ini bisa memberikan sebagian dananya untuk mendukung pendidikan. Harapan kita apa? Harapan kita mereka itu akan bersekolah, berpendidikan tinggi, tidak hanya di kota Lampung ini atau di Bandar Lampung ini, tapi bisa ke ITB, bisa ke UI, dan bisa juga ke luar negeri. Dan mereka nanti akan pulang, akan menjadi teknokrat, administrator, dan akan membangun Provinsi Lampung ini, baik itu di kabupaten dan kota, dan juga menjadi pemimpin nasional nantinya. Jadi kita berharap dalam jangka panjang gerakan ini tidak berhenti di periode ini, tapi berkelanjutan. Sementara Empirdasa menekankan bahwa gerakan infak sekolah yang diyakini akan membantu meningkatkan fasilitas pendidikan dan teknologi di sekolah akan digelokkan di semua sekolah. Gerakan infak sekolah ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Ketua Basnas Provinsi Lampung Dr. Iskandar Zulkarnain menerangkan bahwa gerakan infak sekolah akan membantu masyarakat menyekolahkan anaknya yang kini putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Dana infak ini akan dikelola secara transparan, kita sudah menyediakan fasilitasnya digital dan akan diakses oleh semua orang, masyarakat, dari mana zakat ini, infak ini akan dikelola dengan transparan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Sebanyak lebih dari 8.000 peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Provinsi Lampung tercatat mengalami penonaktifan kepesertaan. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial oleh pemerintah pusat yang mengacu pada klasifikasi desil tingkat kesejahteraan. Sebanyak lebih dari 8.000 peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Kota Bandar Lampung tercatat mengalami penonaktifan kepesertaan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Diah Ancarini, menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan karena sebagian peserta tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1-5, yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang berhak menerima bantuan iuran melalui APBN. Sekitar 8.000 peserta dari PBI Pusat dinonaktifkan karena tidak lagi masuk dalam desil 1-5. Data ini terus diperbarui sehingga jumlahnya bisa saja terus bertambah. Meski demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung membuka peluang bagi warga kurang mampu yang terdampak untuk kembali diaktifkan melalui skema pembiayaan APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Namun proses tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis. Pemerintah daerah tetap harus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan karena perubahan data peserta terikat pada perjanjian kerjasama dan aturan administrasi yang berlaku. Menurutnya saat ini baru 4 daerah di Lampung yang telah berstatus Universal Health Coverage Prioritas, yakni Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Kota Metro. Di wilayah UHC prioritas, proses reaktivasi kepesertaan bisa dilakukan lebih cepat. Peserta yang dinonaktifkan dapat kembali aktif dalam waktu 1 kali 24 jam setelah diusulkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional pada tahun 2026. Aksi rutin tahunan ini merupakan langkah korporasi untuk memperkuat budaya keselamatan kerja yang merupakan landasan utama dalam mendukung operasional pelabuhan. Kepala KSOP Kelas 1 Panjang Hotmarojahan Hutapea turut mendorong penerapan nilai-nilai K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kepala KSOP Kelas 1 Panjang Hotmarojahan Hutapea saat apel peringatan Bulan K3 Nasional, Kamis 12 Februari 2026, bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi pondasi yang sangat penting. Pengelolaan K3 berdampak langsung kepada perlindungan tenaga kerja, kemudian moral dan kepercayaan pekerja, kualitas perusahaan, dan pada akhirnya pada daya saing nasional. Sejalan dengan hal tersebut, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, menyampaikan bahwa peringatan Bulan K3 bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Menurutnya, layanan kepelabuhan tidak dapat terpisah dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja juga bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh insan pelabuhan. Adapun rangkaian kegiatan Din Pelindo Panjang yaitu mengikuti apel peringatan Bulan K3 Nasional dan senam bersama. Kemudian pelaksanaan donor darah dan seminar awareness Bulan K3, di mana seluruh kegiatan tersebut melibatkan seluruh insan maritim di lingkungan Pelindo Regional 2 Panjang. Selain itu juga terdapat pemasangan materi publikasi K3 seperti umbul-umbul, banner dan baliho di seluruh area kerja sebagai media kampanye dan pengingat pentingnya keselamatan kerja. Sepanjang tahun 2025, Pelindo Regional 2 Panjang mencatatkan capaian kinerja keselamatan kerja yang menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan standar K3 secara disiplin dan terukur. Capaian ini menjadi pondasi penting dalam mendukung operasional pelabuhan yang andal, efisien, dan berdaya saing. Mengakhiri keterangannya, Hardianto menegaskan aspek keselamatan dan kesejahteraan kerja merupakan prioritas utama dalam mendukung kelancaran operasional. Budaya K3 harus tertanam sehingga tetap aman dalam bekerja dan kembali ke rumah dalam kondisi sehat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Mesuji berhasil meringkus 2 pelaku tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan yang menimpa salah satu konten kreator. Keduanya yakni B, warga desa Sungai Buaya, dan M, warga desa Dwi Karya Mustika. Keduanya kini harus merasakan dinginnya jeruji besi Polres Mesuji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepolisian Resor Mesuji berhasil meringkus 2 pelaku tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan yang menimpa salah satu konten kreator. Keduanya yakni B, warga desa Sungai Buaya, dan M, warga desa Dewi Karya Mustika. Kedua pelaku pemerkosaan disertai pencurian dan penculikan terhadap korban UHJ yang merupakan seorang wanita konten kreator di Mesuji yang terjadi di rumah kontrakan korban di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur. Keduanya ditangkap di gerbang pintu tol Simpang Pematang pada Senin siang saat hendak melarikan diri. Saat ini korban mengalami trauma berat dan untuk sementara kedua tersangka dalam proses pemeriksaan intensif
di Satuan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Mesuji. Dugaan pemerkosaan disertai dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kronologis, pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 sekiranya telah datang ke Polsek Mesuji Timur, korban berinisial UK, gabungan dari TK Polres Mesuji dan Polsek Mesuji Timur itu menangkap di pintu tol Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Untuk pekerjaan korban apa sih? Untuk pekerjaan korban itu ada yang menyebutkan konten kreator, tetapi juga ada yang juga menyebutkan bahwa korban melakukan atau menjual barang secara online, baik itu di sosial media dan lain-lain. Dirinya menjelaskan penangkapan kedua tersangka bermula adanya laporan polisi. Korban berinisial UHJ yang menjadi sasaran pencurian disertai kekerasan seksual, serta sempat juga diculik oleh kedua pelaku. Modus para pelaku datang ke rumah kontrakan korban berpura-pura memperbaiki kran air yang rusak, dan langsung mengambil barang-barang berharga dan merudal paksa wanita konten kreator itu. Dari Mesuji, Akifullah dan Triono, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembacokan pasangan suami istri di Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku merupakan tetangga korban yang nekat melakukan pembacokan kepada korban akibat sakit hati karena dibentak oleh kedua korban. Kasus pembacokan ini terjadi pada Rabu malam, 11 Februari 2026, sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di Dusun Katibung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut keterangan polisi, pelaku datang ke toko milik korban di Desa Sidomulyo dan berpura-pura menawar sebilah golok. Namun saat senjata tajam tersebut dikeluarkan dari sarungnya, tersangka secara tiba-tiba membacok Rohimah 49 tahun dan M. Fajri 62 tahun yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Atas laporan tersebut, petugas mengamankan tersangka yang saat itu berada di sebuah gardu. Saat diinterogasi, tersangka mengaku sakit hati akibat dibentak korban, sehingga nekat melakukan aksi pembacokan. Bahwa pernah sakit hati terhadap salah satu korban, itu pernah dibentak, dibentak oleh keluarga korban, itu mempunyai sakit hati. Jadi pada saat beliau tersangka ABG sengaja menawarkan ingin membeli golok, ABG ini teringat pada saat itu pernah dibentak langsung. Jadi demikian ya, jelas ya. Jadi waktu daripada ya, tersangka sudah kita amankan di bawah di Mapolres di nanti 3 hari itu dilakukan pendalaman, pemeriksaan, dan kemudian insyaallah itu kita lakukan penahanan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok bersarung warna coklat dengan bercak darah dan kain penutup wajah, tas pinggang, topi, telepon genggam, serta jaket hoodie. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan saat ini masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alvi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.